Saya Farida Alia Fauzia dari SMA Negeri 1 Turen akan memberikan bantahan dan argumentasi yang dapat memperkuat kedudukan saya sebagai pihak yang tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan juri yang terhormat, hak memilih tidak boleh dikaitkan dengan tingkat pendidikan seseorang, karena hak memilih adalah hak dasar setiap individu dalam masyarakat yang demokratis. Tim Pro sedari tadi berpendapat bahwa siswa yang berusia di bawah 18 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan tertentu yang layak memiliki hak memilih. Namun, bukankah hal ini malah menciptakan ketidakadilan di dalamnya? Karena banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka secara tepat waktu dikarenakan faktor eksternal seperti ekonomi maupun geografis. Jika kebijakan ini diterapkan, lalu bagaimana dengan hak siswa yang dari latar belakang kurang beruntung? Hak memilih mereka akan terpinggirkan, bukan? Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan bisa meningkatkan kualitas pemilih. Namun, bukankah tidak ada bukti yang konkret yang mengatakan bahwa pendidikan bisa meningkatkan pemilih yang bertanggung jawab dan berpikiran rasional? Karena perlu kita ketahui, banyak seseorang yang bisa memiliki wawasan lebih tetapi tidak meningkatkan kualitas pendidikan mereka, karena mereka bisa melihat dari wawasan-wawasan dari sumber daya yang lainnya. Jika kebijakan ini diterapkan, maka tidak akan menimbulkan keefektifan. Karena menurut ilmu pedagogi, proses pembelajaran seseorang itu tidak hanya dari pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal, seperti dari pengalaman hidup, bergabung dalam komunitas, dan sumber-sumber daya informasi lainnya. Jika kebijakan ini diterapkan, dampaknya adalah menciptakan kesenjangan sosial dan berkembangnya isu toleransi dan juga diskriminasi. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini karena tidak hanya tidak efektif, kebijakan ini juga tidak meningkatkan kualitas pemilih. Dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat yang setara baik dalam hal memilih dan hal yang lainnya tanpa melihat tingkat pendidikan seseorang. Bukankah saat ini usia 17 dan 18 tahun telah menjadi indikator usia minimum seseorang untuk memilih? Dan bukankah kebijakan ini dipilih karena usia tersebut sebagai indikator bahwa seseorang memiliki kematangan emosional dan bisa bertanggung jawab? Kemudian mekanisme yang kami berikan lebih efektif dan efisien karena semua warga negara baik usia 17 maupun 18 tahun memiliki hak memilih yang sama tanpa memandang latar belakang pendidikan orang tersebut. Alih-alih mengubah kebijakan, lebih baik kita mengintegrasikan kebijakan yakni dengan cara memberikan wawasan-wawasan mengenai isu sosial dan politik. Kebijakan yang ditorehkan oleh tim Pro sangatlah tidak efektif dan efisien karena hal ini menciptakan ketidakadilan di dalamnya. Banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Dewan juri yang terhormat, hak memilih itu hak dasar setiap masyarakat dan negara kita menganut sistem demokrasi yang dimana semua warga negara memiliki hak yang setara termasuk juga dengan hak memilih. Lalu jika kebijakan ini diterapkan berarti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, bukan? Kemudian masuk ke argumentasi yang pertama, banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka secara tepat waktu dikarenakan bukan faktor intelektual tetapi faktor eksternal seperti ekonomi. Banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka karena untuk bekerja, untuk mencari uang. Kemudian bagaimana dengan siswa yang tempat tinggalnya tertinggal? Akses ke pendidikan akan sulit, bukan? Berarti mengapa bisa tim Pro membenarkan bahwa seseorang yang memiliki wawasan lebih namun tidak menuntaskan pendidikan formal mereka akan kehilangan hak memilih? Kemudian yang kedua, di banyak negara usia 17 dan 18 tahun dijadikan usia indikator minimum seseorang untuk memilih. Dan menurut IDIA, dari 237 negara, 216 lainnya mengatakan bahwa usia 18 tahun menjadi panduan global usia minimum seseorang untuk memilih. Dan perlu kita ketahui bahwa tingkat pendidikan seseorang itu tidak hanya dari pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal lainnya. Dewan juri yang terhormat, apakah benar pendidikan satu-satunya indikator kematangan seseorang? Oleh karena itu, saya 100% tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini karena hak memilih adalah hak dasar setiap individu dalam masyarakat yang demokratis. Sekian, terima kasih.